Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati Allah, ketemu lagi ya bersama kita berdua ya Bunda, dalam sesi ngobrol bareng Bunda Ayu. Nah, di sini ada beberapa chat yang masuk nih Bun, banyak sekali chat yang masuk mengenai curhatan istri yang suaminya itu kecanduan gadget. Banyak itu. Banyak. Misalnya sosial mediaan, terus game online, gitu. Nah, ini langsung saja ya Bunda, saya bacakan untuk salah satu chatnya. Bunda, saya mau tanya, bagaimana mengatasi suami yang suka main game, Bun? Sekarang gara-gara game, dia nggak kerja-kerja lagi, Bun. Main game dari malam sampai pagi, kadang-kadang nggak berhenti. Hampir 2 bulan gitu aja. Sekarang saya udah nggak sanggup liatnya. Gara-gara tingkah lakunya, saya tuh males dalam semua hal, Bun. Malam dia asik main game, paginya tidur. Bangunnya jam 3, jam 4 sore. Nah, Dinda kan nanya nih, Bun, ya kan? Lalu pekerjaan suami bagaimana? Gimana gitu. tuh kerjaannya? Nah, beliaunya jawab gini. Sekarang dia nggak pergi-pergi ke toko lagi, asik dengan gamenya. Sekarang saya juga lagi hamil, butuhlah perhatian dari suami. Gara-gara dia begitu, saya jadi malas beribadah karena hati tidak tenang. Selama ini saya udah bilang baik-baik, tapi dia nggak mau dengar. Nah, gimana Bun solusinya kalau ada suami yang kecanduan gadget? Banyak sih ya Mbak Nina ya. Banyak sekali. Jadi klien-klien saya juga telepon, WhatsApp juga menanyakan hal yang serupa gitu. Kebanyakan memang suami yang sibuk sendiri ya, terutama itu ya HP-nya ya. Gitu. Oke. Baik, untuk kasus Bunda ini ya yang saya amati Mbak Dinda, di sini Bunda merasa kesulitan ya dengan perilaku suami yang kecanduan game online. Nah, apalagi Bunda ini sampai sedih, bahkan sampai malas ngapa-ngapain gitu. Ya, sampai malas untuk ibadah malahnya. Nah, bila sahabat Bunda mengalami kasus yang semacam ini, pertama ya, Bunda perlu tata ulang cara pikir Bunda. Nah, yang tadinya Bunda inginnya suami tuh begini, begitu gitu ya. Sekarang Bunda hentikan dulu sementara. Berharap suami jadi baik itu ya lumrah ya, tapi kalau sampai kecewa berlebihan, sedih dan malas, kalau harapannya itu tidak terpenuhi, nah ini yang tidak sehat. Karena itu saran saya untuk sementara waktu Bunda stop dulu berharap kepada suami ya, sementara hentikan dulu. Karena semakin Bunda tadi berharap tapi tidak keturutan ya Dinda, Bunda makin kecewa di sini, makin sedih, makin malas. Akhirnya ya Bunda tanpa sadar jadi menyakiti diri sendiri gitu. Karena itu sekarang Bunda ubah fokusnya. Tadinya kan Bunda fokus mikirin suami ya, sampai Bunda baper, apalagi sampai malas ibadah. Nah, sekarang ganti fokusnya, Bunda itu fokus ke diri Bunda dulu gitu. Karena dalam kondisi Bunda yang seperti ini, Bunda lebih butuh cinta untuk diri sendiri. Nah, mungkin ya dengan cara melakukan hobi Bunda misalnya nih, nah apapun yang bisa buat Bunda bahagia ya lakukan. Nah, yang mana intinya Bunda itu punya versi kebahagiaan yang banyak selain perhatian suami gitu. Nah, insya Allah dengan begitu sedikit banyak ya akan ada pengaruhnya buat emosi Bunda. Bunda jadi lebih bahagia, lebih kuat, lebih happy gitu. Nah, satu lagi di momen ini Bunda itu justru lebih butuh banyak ibadah. Ya, kalau Bunda merasa ibadah itu berat dan membebani, maka saran saya jadikan ibadah itu sebagai kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Gitu. Bunda kan saat ini punya hajat nih ya, pengen suaminya berubah gitu. Nah, ini kesempatan buat Bunda untuk lebih mendekat sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bunda banyak-banyak ibadah, banyak-banyak doa ya, dengan tasbih karomah ya yang bisa dipakai terus untuk berzikir. Nah, jadi energi positifnya itu diaktifkan tiap hari gitu. Nah, selanjutnya kalau Bunda sudah kembali segar, sudah kuat, sudah happy dengan diri Bunda sendiri, nah sekarang Bunda baru bisa menghadapi suami Bunda yang tadi gitu. Karena kalau Bunda tidak merasa happy dulu, ya kalau Bunda masih merasa sedih, masih grundel gitu, dalam hati Bunda itu masih ada jengkel gitu sama suami gitu, maka apapun yang Bunda lakukan itu ya sulit untuk masuk ke hati suami. Nah, karena yang namanya mengambil hati suami
suami itu ya harus dilakukan dengan sepenuh hati juga ya Mbak Dinda ya. Nah, istilahnya Bunda, jika Bunda ingin mengambil hati suami ya berikan hati Bunda dahulu dengan tulus. Jadi nggak ada rasa kesel, nggak ada rasa jengkel, dan nggak ada rasa marah begitu. Nah, makanya ya kita kembali ke saran saya yang pertama tadi. Jadi sementara ini fokus ke diri Bunda dahulu sampai Bunda bisa merasa happy dengan diri Bunda. Gitu. Jadi ya Bunda malah lebih perbanyak ibadah, ya tasbih karomahnya itu dipakai terus untuk berzikir. Nah nanti semakin Bunda seger, semakin Bunda happy dengan diri Bunda, ya semakin positif auranya, ya insya Allah Bunda akan lebih ringan dalam mengingatkan suaminya. Nah, tips dari saya juga, bila Bunda ingin mencoba meluruskan ya atau mengingatkan suami, Bunda penuhi dulu baterai cintanya gitu. Nah, untuk baterai cinta itu seperti apa Bunda? Oke, baterai cinta itu semacam perasaan dicintai sesuai dengan cara yang dia harapkan. Gitu. Nah, istilahnya begini. Bahasa cinta atau bahasa kasihnya suami. Nah, suami itu kan sukanya dicintai itu dengan bahasa apa? Nah, apakah itu dengan kata-kata pujian dan apresiasi atau dengan pelayanan atau sentuhan fisik gitu ya. Seperti dipijit, dibelai, dielus-elus, dipeluk gitu, diajak berhubungan intim ya. Atau dia ini suka diberi pemberian kecil. Misalnya nih dikasih oleh-oleh, dibeliin camilan, atau dia ini suka waktu berkualitas. Jadi ingin diperhatikan dan didengerin. Gitu. Nah, istri di sini tuh harus paham Bunda, apa bahasa cintanya suami. Nah, suami itu bakalan seneng kalau diapain istrinya begitu. Nah, disitulah pintu masuknya. Ya, kalau suami sudah merasa dicintai dengan cara yang dia harapkan, ya dengan bahasa cintanya tadi, nah itu nantinya baterai cintanya itu penuh, ya, karena selalu dicas ya Mbak Dinda. Nah, kalau sudah penuh, biasanya suami akan mau untuk mendengarkan istri, mau diajak ngomong baik-baik dan mau diarahkan gitu. Nah, disinilah para Bunda ya, nantinya pas kalau kondisi sudah santai, hubungan batin juga sudah terjalin, istri bisa bilang ke suami begini, Mas, aku nggak ngelarang kamu main game online kok. Silahkan kamu main game online. Tapi aku minta kamu ingat waktu juga. Ada waktu buat kerja, ada waktunya ibadah, ada waktu buat keluarga, dan ada waktu untuk buat main game. Nah, aku nggak ngelarang kamu untuk main game gitu. Cuman saranku ya, kamu bisa lebih pintar untuk ngatur waktunya. Aku yakin kamu bisa ngatur itu semua kok Mas. Nah, gimana biar kerjaannya ya dapat, keluarga dapat, ibadah dapat, main gamenya juga dapat, semuanya dapat ya. Nah, gitu Mas, gitu ya Bunda. Jadi kesimpulannya tadi yang pertama itu fokus pada diri sendiri ya Bunda, bahagiakan diri Bunda sendiri gitu. Terus yang kedua perbanyak ibadah. Betul, ibadah itu penting gitu. Terus yang ketiga tadi baterai cintanya, isi baterai cinta suami dengan bahasa cinta suami ya. Nah, betul. Gitu. Baru terakhirnya dia ajak bicara dari hati ke hati begitu ya. Jadi ada seninya ya untuk mengambil hati suami supaya lebih dengerin kita. Jadi nggak asal langsung nasehatin atau nuntut ini itu gitu betul, ya. Gitu. Ya itu tadi jawaban dari Bunda Ayu ya. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda di luar sana yang mengalami suami yang kecanduan serupa, suaminya yang kecanduan game online ataupun kecanduan gadget begitu ya. Ya, untuk sesi kali ini kami akhiri. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.